Jakarta, 1984. Di tengah pelabuhan tersibuk di Indonesia, sebuah tragedi berdarah pecah dan mengguncang bangsa. Ratusan orang gugur dalam bentrokan antara warga dan militer. Peristiwa itu dikenal sebagai tragedi Tanjung Priok. Yuk kita cari tahu lebih dalam. Latar belakang politik Indonesia tahun 1980-an. Untuk memahami tragedi ini, kita perlu menengok latar belakang politik Indonesia pada masa itu. Tahun 1984 adalah masa ketika Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto berkuasa secara otoriter. Sistem politik sangat tertutup dan kritik terhadap pemerintah bisa berujung pada penangkapan. Pemerintah tengah giat melawan apa yang mereka sebut sebagai gerakan ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Salah satu kebijakan kontroversial saat itu adalah Asas Tunggal Pancasila. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, pemerintah mewajibkan semua organisasi sosial dan keagamaan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Ketegangan di kalangan umat Islam. Kebijakan ini memicu penolakan dari sebagian kelompok Islam. Mereka menganggapnya sebagai upaya mereduksi peran agama dalam kehidupan publik. Salah satu tokoh yang aktif menyuarakan penolakan adalah Haji Abdul Qadir Jailani, seorang ustadz harismatik di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemicu tragedi, insiden pamflet, dan penangkapan. Titik awal tragedi bermula pada 7 September 1984 ketika beberapa aparat keamanan masuk ke Masjid As-Sa'adah dan mencopot pamflet-pamflet yang dianggap provokatif. Aksi itu memicu kemarahan warga. Penangkapan beberapa aktivis masjid memanaskan situasi. Aksi damai berujung tragedi. Tanggal 12 September 1984, ribuan warga Tanjung Priok melakukan aksi damai. Mereka berjalan dari masjid menuju kantor Koramil untuk meminta pembebasan mereka yang ditahan. Namun, sesampainya di sekitar markas Kodim 0502 di Jalan Yosudarso, situasi memburuk. Aparat militer menembaki massa, suasana berubah menjadi chaos. Jumlah korban, antara fakta dan kontroversi. Berapa jumlah korban sebenarnya? Pemerintah saat itu mengklaim korban tewas hanya 18 orang. Namun berbagai sumber independen termasuk Komnas HAM dan Lembaga Bantuan Hukum menyebutkan angka bisa mencapai lebih dari 100 bahkan 400 jiwa. Banyak korban tidak kembali. Ada dugaan kuat bahwa sebagian mayat langsung dikuburkan secara massal tanpa sepengetahuan keluarga. Reaksi pemerintah dan media. Media massa yang dikontrol negara nyaris tidak memberitakan tragedi ini. Informasi disaring ketat dan narasi resmi ini mendominasi. Namun, di kalangan masyarakat, berita dari mulut ke mulut menyebar cepat. Rasa takut membungkam banyak suara. Upaya hukum dan pengungkapan kebenaran. Setelah reformasi 1998, kasus ini kembali mencuat. Komnas HAM menyatakan bahwa tragedi Tanjung Priok tergolong sebagai pelanggaran HAM berat. Tahun 2003, kasus ini dibawa ke Pengadilan HAM ad hoc. Beberapa jenderal yang diduga bertanggung jawab, termasuk Letjen Purnawirawan Rudini dan Brigjen Purnawirawan Tri Sutrisno diperiksa. Namun pada akhirnya hanya segelintir perwira menengah yang diadili. Sebagian dibebaskan karena kurang bukti. Proses rekonsiliasi, permintaan maaf, dan kompensasi. Tahun 2000-an, pemerintah menyampaikan permintaan maaf secara simbolik kepada keluarga korban. Namun upaya rekonsiliasi ini masih menyisakan luka. Pada 2006, 22 keluarga korban menerima kompensasi dari negara. Tetapi banyak yang menilai keadilan substantif belum tercapai. Perspektif ilmiah dan akademik. Dari kacamata akademik, tragedi ini adalah contoh represi negara terhadap kebebasan sipil dan ekspresi agama di bawah sistem otoriter. Para peneliti seperti Dr. Asfi Warman Adam dan Profesor Robert Cribb menyebut peristiwa ini sebagai salah satu pelanggaran HAM paling gelap di era Orde Baru. Pelajaran dan relevansi hari ini. Tragedi Tanjung Priok bukan hanya soal masa lalu, ia adalah pengingat pentingnya kebebasan berekspresi, supremasi hukum, dan perlindungan HAM. Sebagai bangsa, kita ditantang untuk belajar dari sejarah agar tidak mengulang luka serupa. Tragedi Tanjung Priok 1984 adalah luka sejarah, tapi dari luka itu semoga tumbuh kesadaran dan komitmen untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Apa pendapatmu tentang tragedi Tanjung Priok ini? Silakan tulis jawabanmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.